Perkenalkan, saya Erwin Purba dengan NIM 121280091 dari Prodi Teknik Kimia. Nama saya Demetrikusi Rahmasari dengan NIM 121280107 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Yunita Dewi Arun dengan NIM 121280092 dari Prodi Teknik Kimia. Kami ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Adapun tujuan kami membuat program ini yaitu untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Dosen pengampu Muhammad Rizky Ramanda, STP, MTP. Dengan capaian pembelajaran bisa menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array pada suatu program. Dan juga tujuan lebih memahami pemakaian elemen C++ dan juga pemahaman konsep neraca massa dalam pembuatan di program C++. Apa itu C++? Bahasa C++ merupakan suatu bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Jarny Strostrup pada tahun 1980. Dari bahasa C kemudian berubah menjadi C++ pada tahun 1983. Fungsinya yaitu 1. Menulis program, 2. Mengkomplikasi program, 3. Melakukan pengujian program, 4. Mengaitkan objek dan library ke program, 5. Menjalankan program. Adapun konsep umum, yang pertama perulangan. Perulangan digunakan dalam C++ untuk mengulang blok kode pada jumlah perulangan dan juga sebagai pengulangan blok-blok kode hingga suatu kondisi boolean tertentu terpenuhi. Jenis-jenis perulangan dibedakan menjadi 3, while, do, while, and for. Yang kedua, percabangan. Percabangan adalah instruksi yang dikerjakan berdasarkan kondisi tertentu. Instruksi akan dilaksanakan apabila kondisi atau syarat terpenuhi. Percabangan menggunakan sebuah statement yaitu if atau else, if atau else. If digunakan saat ada satu pilihan. If atau else digunakan apabila saat terdapat dua pilihan. If atau else digunakan apabila terdapat dua pilihan atau lebih. Yang ketiga, array. Array merupakan data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Di dalam algoritma, array dinyatakan dengan awalan huruf kapital dan notasi bracket. Digunakan untuk menyatakan elemen arraynya. Adapun definisi dan konsep neraca massa. Neraca massa merupakan perhitungan kuantitatif dari semua bahan-bahan yang masuk, keluar, yang terakumulasi atau tersimpan, dan yang terbuang dalam sistem itu. Konsep dari neraca massa yaitu input sama dengan output. Selanjutnya kami melakukan 2 percobaan. Yang pertama, destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan titik-titik. Rumus yang digunakan yaitu X2 sama dengan 1 dikurang X1, P sama dengan F kali X1, PS sama dengan F dikurang P. X2 adalah fraksi 2, X1 adalah fraksi 1, P adalah produk, F adalah feed, PS adalah produk samping. Adapun diagram destilasi yaitu yang terdapat 1 input dan 2 output. Kita misalkan feed sama dengan 1000 kg per jam, fraksi 1 sama dengan 0,7, fraksi 2 sama dengan 0,4. Kemudian terdapat 2 output. Yang pertama ada produk. Produk didapatkan dari feed dikali fraksi 1, yaitu 1000 kg dikali 0,7 didapatkan 700 kg per jam. Kemudian terdapat produk samping yang didapatkan dari feed dikurang produk, yaitu 1000 kg dikurang 700 kg didapatkan 300 kg per jam. Kemudian X1 didapatkan dari 1 dikurang X1, yaitu 1 dikurang 0,7, yaitu 0,3. Kemudian terdapat X2, yaitu 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Pada percobaan 2 yaitu mixing. Mixing adalah proses penggabungan untuk menghitung massa total dari campuran. Rumus yang digunakan yaitu X2 sama dengan 1 dikurang X1, X2 sama dengan 1 dikurang X2, P sama dengan F ditambah F, X1 sama dengan X1 dikali F ditambah X1 kali F per P. Kemudian X2 sama dengan 1 dikurang X1. Rumus yang digunakan sama seperti destilasi, tetapi bedanya yaitu pada mixing terdapat 2 input dan 1 output. Pada diagram ini kami misalkan feed 1 sama dengan 6000 kg per jam, fraksi 1 sama dengan 0,2, fraksi 2 sama dengan 0,5. Kemudian feed 2 sama dengan 9000 kg per jam. X1 dan X2 pada F2 didapatkan dari 1 dikurang X1 yaitu 0,2 sama dengan 0,8 dan X2 sama dengan 1 dikurang 0,5 yaitu 0,5. Produk didapatkan dari F1 ditambah F2 yaitu 6.000 ditambah 9.000 sama dengan 15.000. F1 dari output yaitu didapatkan dari F1 dikali X1 6.000 dikali 0,2 ditambah
F2 dikali X2, yaitu 9.000 dikali 0,5 dibagi produk, yaitu 15.000, dan didapatkan yaitu 0,38. X2 didapatkan dari 1 dikurang X1, yaitu 1 dikurang 0,38 sampai dengan 0,62. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan programnya, yaitu neraca massa sederhana. Pada baris ke-1 dan kedua, itu diwajibkan menggunakan header. Jadi, header ini adalah include IOStream. Dalam C++, itu terdapat namanya library atau perpustakaan C++, di mana di antara salah satu itu ada IOStream. Dan ini kewajiban. Di baris 1 dan 2 itu diwajibkan menggunakan header dalam C++. Nah, di baris kedua ini ada using namespace std. Nah, ini memberitahukan pada compiler bahwa program yang kamu tulis menggunakan standar C++. Jika baris ini tidak ada, bacaan ini tidak ada, maka akan mengakibatkan pesan error pada saat komplikasi dan program dijalankan. Pada baris ketiga, itu ada integer main. Nah, integer main itu nanti akan mengintegerkan sebuah data di mana nanti data-data yang kita inputkan atau kita outputkan. Selanjutnya ada integer pilih. Nah, integer pilih variabelnya, terus di sini ada string. String ini program untuk membaca kata-kata, selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, titik koma ini berguna untuk menandakan bahwa itu satu statement atau satu pernyataan. Jadi setiap satu pernyataan itu diakhiri dengan titik koma atau satu statement. Nah, pada baris ke-6 itu ada float. Variabel f itu menandakan fit, x1 menandakan komponen 1 atau fraksi 1, x2 menandakan fraksi 2, ps produk samping, dan p produk. Nah, di sini ada x1 dan x2 karena kami di sini menggunakan dua komponen. Nah, yang di dalam kurung ini adalah array-nya. Array merupakan data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan dalam satu tempat. Nah, setiap memulai program pasti diawali dengan tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini dinamakan block statement yang gunanya untuk mengurung beberapa statement menjadi satu atau pernyataan menjadi satu. Nah, pada baris ke-7 itu ada cout. Nah, cout ini jika kita ingin menginputkan suatu teks atau kalimat seperti titik-titik ini, seperti selamat datang di program, neraca massa sederhana 2 komponen, steady state, titik-titik ini. Jadi ketika kita menginputkan teks atau kalimat, akan keluar langsung jadi otomatis sesuai dengan apa yang kita inputkan. Nah, di akhir ini ada endline. Nah, endline ini fungsinya untuk mengakhiri baris dan memindahkan baris ke baris baru atau mengatur pindah baris. Jadi endline ini untuk memindahkan ke baris baru. Pada baris ke-11 itu ada do. Do ini termasuk pengulangan. Untuk perulangan sebuah perintah selama persyaratannya masih terpenuhi. Jadi ketika kita ingin menginputkan data, akan mengulang kembali data yang kita nanti inputkan berdasarkan data yang sudah disediakan. Nah, pada baris ke-12 itu ada checkout. Ketika kita ingin menginputkan suatu teks, akan keluar secara otomatis, yaitu di sini ada pilih perhitungan pada 1 destilasi, menghitung produk yang terpisah, 2 mixer, menghitung massa total dari campuran, masukkan pilihan. Di sini ada check-in. Nah, check-in ini tugasnya untuk menginputkan baik bilangan, teks maupun simbol. Nah, di sini kita nanti disuruh memilih antara angka 1 atau 2. Pada baris ke-18 itu ada sistem pause. Nah, sistem pause ini memberikan instruksi pada program untuk menghentikan proses eksekusi sampai user menekan sembarang si tombol. Dampak penggunaan instruksi ini adalah munculnya teks seperti press any key to continue. Nah, pada baris ke-19 itu ada sistem CLS atau cleaning screen. Nah, ini untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga program dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa menutup program tersebut dan membukanya kembali. Nah, pada baris ke-21 itu ada if, percabangan. If ini jika pilih satu. Nah, jika kita pilih satu, maka kita akan masuk ke destilasi menghitung produk yang terpisah. Nah, kalau kita pilih satu, maka kita di sini akan ditugaskan untuk masukkan nilai laju alir umpan fit dalam satuan kilogram per jam. Setelah itu disuruh masukkan nilai fraksi komponen 1. Nah, pada baris ke-25 ini adalah rumus untuk mencari fraksi komponen 2. Jadi, rumusnya X2 sama dengan 1 dikurang X1. Jadi, rumusnya itu 1 dikurang fraksi komponen 1 ini yang kita inputkan. Nah, yang fraksi komponen 1 ini, kita tidak boleh menginputkan lebih dari 1. Karena biasanya pada soal-soal neraca massa, fraksi atau komponen ini dibentuk dalam bentuk persen.
maksimal 100%. Jadi kita di sini menggunakan desimal. Jadi kita di sini yang inputkan tidak boleh lebih dari 1. Pada garis ke-26, di sini ada rumus untuk mencari produk dan produk samping. Rumus mencari produk yaitu fit dikali komponen 1. Untuk mencari produk samping yaitu fit dikurang produk. Nah, selanjutnya akan muncul, maka dapat disimpulkan dari neraca masa percobaan ini didapatkan nilai komponen 2, didapatkan hasil produk, didapatkan hasil produk samping dalam satuan kilogram per jam. Nah, pada garis ke-32 itu ada else, if, else, lain, jika. Kalau misalnya kita milih 2, maka kita akan diperintahkan untuk masukkan nilai laju alir umpan 1. Setelah itu disuruh masukkan nilai laju alir umpan 2, masukkan nilai fraksi komponen 1 di fit 1, masukkan nilai fraksi komponen 1 di fit 2. Ini adalah rumus pada baris ke-37 untuk mencari X2 dan juga pada baris ke-38 untuk mencari X2 di fit 2. Ini untuk di fit 1. Rumusnya sama kayak tadi, 1 dikurang X1 yang sudah diketahui atau kita inputkan. Nah, pada baris ke-39 itu adalah rumus untuk mencari produk, yaitu fit ditambah fit. Fit ini tambah fit ini. Nah, karena ini masuk ke 2 mixer, menghitung massa total dari campuran, jadi mixer ini untuk menggabungkan bahan-bahan menjadi 1. Jadi fit 1 dan ditambah fit 2. Ini rumus untuk mencari X1 yaitu X1 dikali fit 1 ditambah X1 dikali fit dibagi produk. Jadi ini fit 1 dikali komponen 1 di fit 1 ditambah fit 2 dikali komponen 1 di fit 2 dibagi produk. Nah, untuk mencari X2-nya yaitu kayak tadi, rumusnya 1 dikurang X1. Nah, setelah itu maka akan timbul bacaan. Maka dapat disimpulkan dari neraca percobaan ini, didapatkan nilai komponen 2 di fit 1, didapatkan nilai komponen 2 di fit 2, didapatkan hasil produk, didapatkan nilai komponen 1 di produk, didapatkan nilai komponen 2 di produk. Nah, pada baris ke-49 itu ada else. Else ini lain. Nah, kalau kita tidak memilih angka 1 dan angka 2, atau kita tidak memilih angka 1 destilasi, 2 mixer, selain itu, maka kita di sini akan ada output, mohon inputkan pilihan yang benar. Kita di sini suruh inputkan pilihan yang benar. Jadi disuruh pilih antara 1 dan 2. Nah, di sini apakah mau mengulang program? Kalau kita ingin mengulang program, maka kita inputkan variabel Y, dan kalau tidak, kita inputkan variabel N. Masukkan variabel Y besar atau Y kecil. Nah, di sini ada while sama kayak do termasuk pengulangan. While sama do itu untuk perulangan sebuah perintah selama persyaratannya masih terpenuhi. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Oke, baik. Di sini ada programnya. Di sini rumus-rumus yang kita gunakan. Kita buktikan. Dan sekarang kita akan menjalankan programnya. Selamat datang di program neraca massa sederhana 2 komponen steady state. Pilih perhitungan pada 1. Destilasi, menghitung produk yang terpisah. 2. Mixer, menghitung massa total dari campuran. Masukkan pilihanmu. Jadi kita di sini untuk memilih angka 1 atau 2. Misalkan kita pilih angka 1, destilasi, menghitung produk yang terpisah. Di sini kita akan ditugaskan untuk masukkan nilai laju alir umpan fit dalam satuan kilogram per jam. Kita misalkan fitnya 2000 kg per jam. Masukkan nilai fraksi komponen 1. Kita masukkan tidak boleh lebih dari 1. Misalnya kita masukkan 0,4. Maka dapat disimpulkan dari neraca massa percobaan ini, didapatkan nilai komponen 2 0,6, didapatkan hasil produk 800 kg per jam, didapatkan hasil produk samping 1200 kg per jam. Didapatkan nilai komponen 2 itu dari rumus yang tadi sudah diinputkan, yaitu X1 dikurang X1 dikurang X1. Jadi 1 dikurang komponen 1 dikurang 0,4 didapatkan 0,6. Didapatkan hasil produk 800 kg per jam. Nah, 800 kg per jam ini didapatkan dari 2000 dikali 0,4 fit dikali X1. Nah, untuk mencari produk samping yaitu 2000 fit dikurang 800 didapatkan 1200 kg per jam. Apakah mau mengulang program? Kalau kita ingin mengulang program, maka kita bisa menginputkan variabel Y, dan jika tidak, kita bisa inputkan variabel N. Misalnya kita ingin lanjut, kita inputkan variabel N. Maka di sini kita akan masuk pengulangan, pilih perhitungan pada 1 destilasi, 2 mixer. Yang tadi 1 destilasi sudah kita coba, dan yang kedua kita coba mixer, menghitung massa total dari campuran. Kita inputkan angka 2. Di sini kita akan diperintahkan masukkan nilai laju alir umpan fit 1, kita misalkan 3000. Masukkan nilai laju alir umpan 2, kita misalkan 4000. Masukkan nilai fraksi komponen 1 di fit 1, tidak boleh lebih dari 1. Kita misalkan 0,5.
Masukkan nilai fraksi komponen 1 divid 2, kita misalkan 0,8. Maka dapat disimpulkan dari neraca masa percobaan ini, didapatkan nilai komponen 2 divid 1 0,5, didapatkan nilai komponen 2 divid 2 0,2, didapatkan hasil produk 7000 kg per jam, didapatkan nilai komponen 1 di produk 0,671429, didapatkan nilai komponen 2 di produk 0,328571. Nah, didapatkan nilai komponen 2 divid 1 itu hasil dari rumus 1 dikurang X1, 1 dikurang fraksi komponen 1, 1 dikurang 0,5 didapatkan X2-nya 0,5. Begitu juga untuk mencari nilai komponen 2 divid 2, yaitu 1 dikurang komponen 1 divid 2, X1. 1 dikurang 0,8 hasilnya 0,2. Didapatkan hasil produk 7000 kg per jam, itu hasil dari 3000 ditambah 4000. Feed 1 ditambah feed 2, maka didapatkan 7000 kg per jam. Didapatkan nilai komponen 1 di produk 0,671429, hasil dari 3000 dikali 0,5 ditambah 4000 dikali 0,8 dibagi produk 7000, didapatkan 0,671429. Didapatkan nilai komponen 2 di produk 0,328571, hasil dari 1 dikurang nilai komponen 1, 1 dikurang 0,671429, hasilnya 0,328571. Nah, dari rumus-rumus yang kita masukkan, maka di sini sudah benar hasilnya. Nah, apakah mau mengulang program? Kalau kita ingin mengulang program, kita bisa inputkan variabel Y. Jika tidak, kita masukkan variabel N. Kita misalnya mau inputkan angka selain 1 dan 2. Di sini kan kita disuruh milih antara 1 destilasi atau 2 mixer. Coba kita inputkan selain angka 1 dan 2. Kita misalkan angka 7. Maka di sini kita keluar output, mohon inputkan pilihan yang benar. Apakah mau mengulang program? Kalau misalnya kita mau mengulang program, kita bisa inputkan Y, jika tidak kita inputkan N. Kalau kita tidak sesuai, masukkan pilihan antara 1 atau 2. Selain itu, maka kita akan dapat mohon inputkan pilihan yang benar. Jika tidak, kita masukkan variabel N. Selesai programnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.